Pengenalan tokoh Benjamin Samuel Bloom, psikolog pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dari PT IKA NPM 3321110025. Perkenalkan, nama saya Vina Apriani dari PT IKB NPM 3321110054. Perkenalkan, nama saya Marsalino Putra Perdana Janji, NPM 33211100064. Biografi Benjamin Samuel Bloom. Lahir pada 21 Februari 1913 di Lanford, Pennsylvania, Amerika. Meninggal pada 13 September 1999 di Chicago, Illinois, Amerika. Berkebangsaan Amerika, memiliki pasangan bernama Sophie Bloom, dan memiliki dua anak bernama David Bloom dan Jonathan Bloom. Ia menempuh pendidikan di Universitas Negeri Pennsylvania dan Universitas Chicago. Tujuan pendidikan dalam teori Bloom dibagi ke dalam 3 domain, yaitu 1. Cognitive domain atau ranah kognitif, yaitu perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, affective domain atau ranah afektif, yaitu perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, psychomotor domain atau ranah psikomotor, yaitu perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Domain kognitif dalam teori Bloom terdiri atas 6 tingkatan, yaitu 1. Pengetahuan atau mengingat, menghafal. 2. Pemahaman atau menginterpretasikan. 3. Aplikasi atau menggunakan konsep untuk memecahkan masalah. 4. Analisis atau menjabarkan suatu konsep. 5. Sintesis atau menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. 6. Evaluasi atau membandingkan nilai-nilai, ide, metode. Domain efektif dalam teori Bloom terdiri atas 5 tingkatan, yaitu 1. Pengenalan atau ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. 2. Merespon atau aktif berpartisipasi. 3. Penghargaan atau menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai tertentu. 4. Pengorganisasian atau menghubung-hubungkan nilai-nilai yang dipercayainya. 5. Pengamalan atau menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Domain psikomotor dalam teori Bloom terdiri atas 5 tingkatan, yaitu 1. Persepsi atau perception. 2. Kesiapan atau set. 3. Respon terpimpin atau guided response. 4. Mekanisme atau mekanis. 5. Respon tanpa yang kompleks atau complex over response. Proses belajar mengajar dalam teori Bloom. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor terdapat dalam teori belajar humanistik, di mana teori ini dianggap lebih dekat dengan filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan. Namun, karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberi arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Teori belajar humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya, sebagaimana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur. Kondisi belajar yang dipilih, diatur, dan ditentukan, serta pengalaman-pengalaman belajar yang dipilih untuk siswa. Mungkin saja berguna bagi guru, tetapi tidak berarti bagi siswa. Metode pembelajaran dalam teori Bloom. Metode ceramah, metode tanya-jawab, metode diskusi. Pendidikan dan karya Benjamin Samuel Bloom.
pendidikan, ia menerima gelar sarjana di Magister dari Pennsylvania State University pada tahun 1935 dan menerima gelar doktor dalam pendidikan dari University of Chicago pada bulan Maret 1942. Karya Mastery Learning, Theory and Practice, Human Characteristic, and School Learning. Thank you. Creativity follows mastery, so mastery of skills is the first priority for young talent. Benjamin Samuel Bloom.